Hai guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku pengen ngebahas tentang istri-istri terkejam dan menurut aku nggak manusiawi banget terhadap suaminya. Nah, kalian zaman sekarang harus pintar-pintar cari pasangan hidup ya. Kalian pilah-pilah dulu mau wanita, mau pria. Kalian harus bener-bener pilih sematang-matangnya karena kalian tuh seumur hidup sama dia. Gila. Yaudah, langsung aja ya. Yang pertama, seorang istri menggigit alat kelamin suaminya dikarenakan suaminya selingkuh dengan sahabat terbaiknya. Nah, ceritanya si istri ini bernama Katya Karitofonova. Nah, si Katya ini itu mengundang sahabatnya namanya Lisa dan suaminya bernama Mikhail untuk makan malam bersama. After makan malam, mereka tuh kayak nonton gitu. Nah, pas lagi nonton, si Katya ini tuh ketiduran. Dan setelah itu si Katya bangun melihat suaminya dengan sahabat terbaiknya itu lagi telanjang dan enak-enak. Coba deh guys, komen di bawah gimana kalau kalian di posisi si Katya itu. Apa yang kalian lakuin? Ke suami atau ke sahabat kalian yang wanjeng itu? Jadi kok ngamuk? Nah, si Katya ini tuh langsung ngambil lampu hias gitu yang di meja, langsung dia pukulin tuh ke si sahabatnya itu, pas di kepalanya ya kan. Terus abis itu si Katya langsung buru-buru dah gigit suaminya. Mami. Dan ia dipenjara selama 2 tahun karena dia menggigit penis suaminya dan melukai sahabatnya. Kisah yang kedua, menurut aku ini adalah wanita memang jahanam karena dia udah ngebunuh suaminya, habis itu bikin si anaknya dia ini yang menjadi pembunuhnya gitu. Dia pengen nuduh si anaknya ini yang melakukan pembunuhan. Jadi, tahun 2005 silam, Stacy Castor tega membunuh suaminya sendiri. Nah, ini suami yang pertama, David Castor. Pada awalnya, dugaan polisi mengarah bahwa David meninggal karena serangan jantung. Setelah David meninggal, Stacy menikah dengan Michael Wallace. Nah, abis itu nasib si Michael ini pun sama guys, kayak nasib suami pertamanya, meninggal mendadak dan diperkirakan serangan jantung. Akhirnya polisi curiga dong, akhirnya melakukan otopsi kepada si suaminya. Ternyata hasilnya sama, kedua suaminya setelah diotopsi itu meninggal karena overdosis obat yang dicampurkan ke makanan si suaminya ini. Jadi dua-duanya tuh sama meninggalnya. Bahkan si Stacy ini tuh sempat pengen ngebunuh anaknya sendiri loh guys. Gila sih, gila. Ini baru namanya orang udah gak punya hati nurani lagi ya guys. Jadi namanya anaknya itu si Ashley Wallace. Jadi berarti Ashley ini tuh anak dari suaminya yang kedua ya guys. Dan beruntung nyawa si Ashley ini masih bisa diselamatkan. Akhirnya pada tahun 2009 kemarin, Ashley menjadi saksi di persidangan kasus pembunuhan yang dilakukan ibunya. Nah, menurut kalian gimana? Menurut kalian harusnya emaknya ini tuh dihukum berapa lama? Untung aja emak gue baik banget, mak. Lebih sama. Nah, kisah yang ketiga. Kisah tersadis terjadi di Australia, yakni pada pasangan Catherine Knight dan suaminya Charles. Catherine diduga melakukan pembunuhan terhadap suaminya dengan cara menusukkan pisau ke perutnya 37 kali. Kalian bayangin gak sih? 1 kali juga udah mati, bu. Gak perlu lu tusuk-tusuk sampai 37 kali. Nah, si istri yang kejam ini, yang laknat ini, gue tampol. Akhirnya tuh dia menguliti suaminya guys. Aduh pusing deh gue, kenapa sih harus dikulitin? Emang kulit ayam tuh kurang gurih apa gimana? Habis itu direbus guys. Nah dagingnya tuh direbusnya kayak daging sapi gitu. Lu bayangin gak? Coba dah, lu bayangin dulu. Abis dimasak nih guys, macam daging sapi gitu, makanannya dikasih dah tuh ke anak-anaknya. Gua nggak ngerti lagi.
Untung aja polisi segera mengetahui kejadian ini setelah menemukan mayat si Charles ini di dapur. Jadi mungkin ada beberapa potongan bagian si Charles ini. Gila gak sih, sakit gak sih? Gue kalau jadi polisinya, gue udah kayak jantung gue kayak mau meledak gitu. Aduh anjir, gue di sini sama pembunuh nih. Gue jadi ngeri anjing. Dan akhirnya Catherine pun dipenjara seumur hidup atas insiden pembunuhan. Nah, kisah yang keempat ini seorang wanita, seorang istri sih, dia membunuh 7 suaminya. Lu bayangin dah tuh, 7 suaminya demi harta guys. Nah, wanita asal Jepang bernama Chisako Kakehi ditangkap oleh kepolisian karena diduga membunuh suaminya dengan menggunakan racun sianida. Ia tertangkap setelah membunuh 7 suaminya. Jadi, pokoknya ada 7 suaminya yang dia nikahin, abis itu meninggal. Jadi nikah sama suami pertama meninggal, nikah sama suami kedua suaminya meninggal, nikah sama suami ketiga meninggal, gitu seterusnya guys. Dan hebat ya, dia tuh sebenarnya udah dikasih kesempatan berapa kali sama Tuhan untuk bertobat, ya enggak sih, sampai akhirnya ketahuan. Kurang lebih selama 20 tahun terakhir si perempuan ini telah mengumpulkan kekayaan dari mantan-mantan suaminya dengan total mencapai 83 miliar rupiah. Gila, banyak juga ya. Setelah diselidiki polisi, suami yang keempat Chisako bernama Isao Kakehi sakit secara tiba-tiba dan nyawanya nggak tertolong guys. Isao meninggal setelah 2 bulan menikahi Chisako. Gila, bukan main. Nggak usah tunggu 1 tahun, 2 tahun, 2 bulan kawan, abis menikah langsung nggak habis pikir. Hasil otopsi yang dilakukan menunjukkan ada kandungan sianida yang sangat tinggi terdapat di tubuh si korban. 3 bulan sebelum meninggalnya Isao, kekasih Chisako yang berusia 75 tahun jatuh sakit dan meninggal dunia secara tiba-tiba setelah makan malam bersama dengan Chisako. Sebelum sama si Isao ini, dia tuh ada kayak kencan gitu. Nah, yang dia kencanin juga is that guys, metong juga guys. Pokoknya sama, secara tiba-tiba setelah makan udah gitu, die aja. Semua demi money. Semua pria yang ia kencani itu berakhir tragis karena meninggal dunia diracunin sama dia. Karena banyak kecurigaan polisi, akhirnya polisi menahan si Chisako karena ketujuh suaminya meninggal dunia. Ia pun dijuluki sebagai wanita Black Widow atau laba-laba mematikan yang membunuh pasangannya setelah menikah. Black Widow. Emang wadaw banget dah. Ai. Nah, yang terakhir, kisah yang kelima yang menurut aku sakitnya tuh di sini. Nah, ini benar-benar ya, air susu dibalas air. Yang namanya pepatah air susu dibalas sama air apa itu? Tuba. Ini guys, ini. Jadi kisahnya itu seorang istri yang sakit gagal ginjal, terus didonorin sama suaminya. Abis itu si istri selingkuh guys. Anjim. Richard Batista menikah dengan Dawnell Batista pada tahun 1990 silam. Setelah menikah baru diketahui Dawnell ternyata mengalami gagal ginjal. Pada tahun 2001, 2 transplantasi ginjal yang dilakukan padanya gagal. Tak tega melihat itu, Richard sang suami memutuskan untuk menjadi pendonor ginjal bagi istrinya. Beruntung ginjal Richard cocok dengan si istrinya tersebut. Namun, air susu dibalas dengan air tuba setelah mendapat donor ginjal dari si Richard ini, dari suami yang baik banget ini. Malah si Dawnell malah berselingkuh guys. Anjing gak sih? Richard yang benar-benar patah hati akhirnya menuntut bayaran sebesar 1,5 juta US dollar atau sekitar 18 miliar untuk membayar ginjal yang ia berikan. Iya sih, emang harus. Wanita setan.
Nah, gimana menurut kalian? Udah sadis-sadis kan? Sebenarnya masih banyak banget guys. Kayak misalkan yang memotong alat kelamin pria itu tuh ternyata pas aku cek itu bener-bener super banyak banget yang ngelakuin itu. Entah itu digigit, entah itu dipotong pakai alat. Guys, kalian harus benar-benar hati-hati ya untuk memilih pasangan hidup dan lingkungan kalian, karena lingkungan itu sangat penting. Jadi kalau orang tua bawel kepada kalian dengan cara kalian memilih pasangan, ya sudah guys, dengarkan saja. Yang baik didengarkan, yang nggak baik ya udah kita coba hati-hati, karena memang di dunia ini yang baik itu belum tentu baik. Maksudnya yang kelihatan baik itu belum tentu baik gitu. Jadinya ya semua nasib kalian di tangan kalian. Jadi kalian harus tetap semangat mencari yang terbaik, oke? Nah, segitu aja kisah yang aku kasih ke kalian di video ini sekarang. Menurut kalian gimana? Udah sadis apa belum? Kalau misalkan belum dan kalian tahu cerita yang lebih sadis dari ini, kalian bisa komen di bawah, kasih tahu biar aku tuh tahu. Terus kalian mau aku ngebahas apa? Kalian jangan lupa komen juga ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video aku. Thank you. Love you guys. Love you. Maaf ya guys kalau banyak kurangnya, soalnya ya begitulah.